Pemirsa, kecewa harga sewa yang terus naik dan adanya penyegelan sepihak dari Perumda Pasar Jaya. Pedagang obat Pasar Pramuka melakukan mogok massal hingga aktivitas perdagangan lumpuh. Para pedagang meminta tarif sewa bisa ditinjau ulang. Suasana di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur mendadak riuh Kamis siang. Pedagang semula melayani pembeli serentak menutup kiosnya. Aksi boikot berdagang dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan penyegelan puluhan kios pedagang oleh Perumda Pasar Jaya. Para pedagang obat-obatan dan alat kesehatan memprotes penetapan harga sewa kios selama 20 tahun yang dinilai terlalu tinggi. Ketegangan pun sempat terjadi saat petugas Pasar Jaya menyegel dan menggembok salah satu kios pedagang. Para pedagang sebenarnya tidak mempersoalkan revitalisasi Pasar Pramuka, namun mereka ingin mendapatkan harga yang pantas dengan skema pembayaran yang tidak memberatkan. Penyegelan kios pedagang di Pasar Pramuka dilakukan Perumda Pasar Jaya bertujuan menertibkan mafia yang memiliki kios dan menyewakan kembali kepada pedagang lain. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini setelah aksi protes pedagang di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur? Sudah ada Dilami Aulia yang akan melaporkan langsung. Baik, selamat siang Dilami. Apakah aktivitas jual beli sudah sepenuhnya pulih usai aksi kemarin? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Osha dan juga pemirsa. Akibat aksi protes dari para pedagang, ya kini aktivitas jual beli di Pasar Pramuka Jakarta lumpuh. Artinya tidak ada proses jual beli pada siang hari ini karena sejumlah pedagang lebih memilih untuk menutup tokonya. Hal ini merupakan imbas kecewa para pedagang kepada Perumda Pasar Jaya yang menyegel sejumlah toko di Pasar Pramuka karena belum membayar sewa. Dan juga pedagang ungkapkan bahwa kenaikan harga sewa kini tinggi, di mana harga sewa lantai 1 untuk 20 tahun berkisar 390 juta rupiah, sementara untuk lantai 2 ini berkisar 345 juta rupiah. Nah, untuk berbincang langsung dengan para pemilik ruko, saya saat ini sudah bersama dengan salah satu pemilik ruko. Halo Bapak, selamat siang, dengan Pak siapa? Selamat siang, dengan Evaldi, Mbak. Oke, Bapak, izin ini terkait dengan ruko ini, untuk dari para pedagang ini seperti apa sih Pak keinginannya? Kalau keinginan dari kami saat ini ya harus minta dibuka kembali secepatnya supaya kegiatan berdagang bisa berjalan kembali dan bisa melayani konsumen seperti biasa. Oke. Kalau dari pedagang sendiri menginginkan harga berapa Pak yang pas untuk sewa ruko 20 tahun? Kami sudah melakukan rapat umum dan ada kesepakatan bahwa harga yang kami inginkan adalah di 255 juta untuk di lantai dasar, kemudian 204 juta untuk lantai 1. Oke, baik. Harapannya seperti apa? Nanti komunikasinya akan terus berjalan dengan pihak Perumda? Komunikasi kalau dengan Perumda saat ini belum terjadi lagi karena mereka sudah melakukan penutupan sementara terhadap beberapa toko. Bapak, terima kasih banyak, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Dan memang Ocha, ya kalau dilihat kondisinya sejumlah pedagang ini kompak menutup kios dan mereka juga tetap pergi ke pasar ya karena menunggu pengumuman dari pihak Perumda Jaya, Perum Pasar Jaya terkait dengan kelanjutan dari harga sewa ini. Sementara demikian, kembali ke Anda Ocha. Baik, terima kasih informasinya. Dilami Aulia melaporkan langsung dari Pasar Pramuka Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya terkait dengan proyek galian sepanjang Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan dikeluhkan warga karena memicu kemacetan. Akibatnya perjalanan menuju tempat tujuan memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Pada jam sibuk di pagi dan sore hari, kemacetan tidak bisa dihindari di sepanjang Jalan Saharjo. Pengendara dari arah Tebet ke Manggarai tersendat akibat sebagian ruas jalan digunakan untuk proyek galian utilitas. Menurut warga, proyek galian sudah berjalan selama sebulan, namun belum ada kepastian kapan penggalian ini akan selesai. Tidak hanya menyebabkan kemacetan, sejumlah toko yang berada di dekat galian juga merasa terganggu karena akses yang terputus. Baik pemirsa, kita bergabung dengan Naura Syafika yang saat ini sudah berada di kawasan Tebet untuk informasi terkini terkait proyek galian yang kerap memicu kemacetan. Baik, Naura, bisa dilaporkan sejauh mana proyek galian sudah berjalan? Silahkan Naura.
Ya, siang Ocha dan pemirsa, hingga saat ini memang untuk galian yang berada di sepanjang Jalan Saharjo Tebet ini masih belum ada kemajuan. Memang dari tadi kami berada di lokasi untuk sejumlah petugas ini masih terus melakukan penggalian di sini seperti menggunakan alat ekskavator, kemudian juga menggali dari tanah yang ada di galian. Kami akan menunjukkan kepada Ocha dan juga pemirsa galiannya seperti apa yang ada di sepanjang Jalan Saharjo Tebet ini. Ini adalah salah satu lokasi dari galian yang ada di sini, di mana memang untuk total galian yang berada di sepanjang Jalan Saharjo ini totalnya ada 14 galian yang menyebabkan kemacetan sepanjang Jalan Saharjo, di mana kendaraan ini hanya bisa berkendara di kecepatan 20 km per jam saja. Dan ini adalah salah satu galiannya, di mana tadi kami mendapatkan informasi dari warga di mana mereka diberikan seperti sosialisasi terkait dengan galian ini, yang nantinya galian ini akan bermanfaat sebenarnya untuk warga seperti untuk aliran air, kemudian juga untuk trotoar yang diberikan atau direnovasi menjadi lebih baik. Namun memang untuk pengerjaannya ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan dan belum ada kepastian kapan untuk galian ini akan diselesaikan. Dan jika kita lihat ini di siang hari saja seperti ini, tidak di office hour, ini untuk kemacetannya panjang sekali, baik dari kendaraan roda 2, kemudian roda 4 dan juga dari transportasi umum pun terjebak macet di sepanjang Jalan Saharjo Tebet ini. Dan bahkan tidak hanya dari galian saja yang menyebabkan kemacetan, dari galian ini juga menyebabkan untuk beberapa toko yang ada di sini untuk aksesnya tertutup, jadi mengganggu sekali untuk warga beraktivitas. Sementara itu, Ocha. Baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari Tebet. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki akhir tahun, beberapa jalan Jakarta dipenuhi dengan lubang galian. Proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu justru dikeluhkan pengguna jalan karena membuat macet dan berdebu ketika panas terik. Pengguna jalan Jakarta kembali dihadapkan dengan galian yang terhampar di beberapa ruas jalan utama. Meski bertujuan memperbaiki pelayanan publik, proyek galian tetap berdampak kepada warga. Proses pengerjaan yang masih berlangsung membuat jalanan semakin padat dan sempit. Akibatnya, kemacetan pun tak bisa dihindari. Mendekati akhir tahun, sejumlah proyek galian masih saja bikin repot pengendara, seperti di Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk, di Jalan Tebet Raya dan Dr. Saharjo Jakarta Selatan. Lubang pembangunan drainase juga membuat warga Jalan Bojong Raya Kembangan Jakarta Barat untuk sementara harus mengurut dada dan lebih bersabar. Menanggapi keluhan warga, Pemprov bertekad segera menuntaskan proyek-proyek galian serupa, salah satunya melalui informasi yang jelas dan terbuka ke publik. Orang membayangkan proyek seperti ini kayaknya nggak ada apa-apa, padahal di bawah ini yang bekerja banyak sekali. Nah, itulah yang akan kami lakukan, sehingga dengan demikian komunikasi publik akan kami perbaiki dan kemudian supaya masyarakat tahu ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Saat ini masyarakat masih menanti hasil nyata dari deretan galian aktif di sepanjang jalan ini, sambil berharap pada tahun baru nanti bisa melintasi jalan baru yang lebih mulus dan juga bebas lubang. Tim Liputan iNews melaporkan.